Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 181 dari surat Ali Imran. Insyaallah sampai ayat 184. Allah berfirman, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Ya, ini adalah perkataan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi saking parahnya kekafirannya sampai-sampai terucap kalimat yang amat sangat buruk. Ya, nanti akan Allah contohkan. Ini perwakilan dari amalan lisan mereka. Amalan lisan mereka seperti ini, apalagi nanti amalan badan. Ya, jadi semuanya buruk, dari amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Yang paling buruk mereka contohkan. Ya, Imam Ibnu Abi Hatim membawakan hadis, ya, yang sanadnya dikatakan jayyid oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis tersebut bersanad yang baik, ya, dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika memasuki Baitul Madaris, tempat ibadahnya orang Yahudi dahulu di Madinah, ya, jumpai orang Yahudi berkumpul mendengarkan seseorang yang bernama Finhas. Jadi dia ini diantara ulamanya Yahudi. Abu Bakar berkata kepada Finhas, ya, waihaka ya Finhas, celaka kamu wahai Finhas, ittaqillaha wa aslim. Bertakwalah kepada Allah dan masuk Islamlah. Fa wallahi innaka la ta'lam, sungguh engkau tahu, anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Qad ja'akum bil haqqi min indih, telah datang kepada kalian kebenaran di sisi Allah. Tajidunahu maktuban indakum fit Taurati wal Injil. Kalian sudah mendapati sifat-sifat Rasulullah SAW maktuban, termaktub, tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kenapa disebut Injil? Karena mereka juga turut andil mengubah Injil. Ya. Mereka tahu isi Injil tersebut. Kemudian Finhas menjawab, wallahi, ya, demi Allah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajatin, ya, min faqr, ya. Tidak kami tidak butuh sama sekali kepada Allah. Wa innahu ilaina la faqir. Yang ada Allah malah butuh kepada kami. Ya, kurang ajar sekali ya Finhas, ya. Yang kami tidak butuh pada Allah, Allah yang butuh pada kami. Kemudian dia sebut argumennya, ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina. Kami tidak pernah merengek-rengek kepada Allah, tapi Allah lah yang merengek-rengek kepada kami. Ya. Wa inna anhu la aghnia, ya. Dan sungguh kami orang yang kaya, orang yang tidak butuh sama sekali kepada Allah. Kemudian dikasih argumen lagi, walau kana anna ghaniyan, ya, mastaqrodo minna kama yaz'umu sahibukum. Kalaulah Allah itu kaya, tidaklah Allah akan minta pinjaman kepada kami sebagaimana yang disangkakan sahabatmu, yaitu sebagaimana disangkakan Rasulullah SAW menukil dengan firman Allah, man dzallazi yuqradullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya, maka Allah akan ganti berlipat ganda secara banyak, ya, lebih banyak lagi. Yahudi buruknya pemahaman mereka di bawah ini ayat ini bahwasanya Allah itu miskin, ya, karena Allah minta kita meminjam. Manzallazi yuqridullahu qardan hasanan, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya langsung dibawa ke pemahaman paling buruk. Kata Yahudi, di sini Allah yang kalian sembah itu bukan Allah yang kami sembah. Allah yang kalian sembah itu miskin, ya, katanya, kata Yahudi. Dia minta kalian meminjam, ya, minta pinjaman kalian. Padahal yang dipahami, ya, yang harusnya dipahami adalah sikap Allah terhadap sedekah kita seakan seperti Allah sedang meminjam kita. Jadi pasti Allah balas, ya. Kalau Allah yang pinjam, pasti Allah balas, dan balasan Allah berlipat ganda yang banyak. Itu harusnya diambil. Tapi yang diambil yang paling buruk, ya, diambil yang paling buruk. Finhas melanjutkan, ya, yanhakum anir riba wa
wa yu'tina, ya. Allah melarang kalian berbuat riba, tapi dia membiarkan kami melakukan riba. Ini berarti jelas dari zaman Rasulullah, bahkan sebelumnya mereka termasuk yang mempelopori riba. Ya, bahkan sekarang yang punya bank terbesar di dunia itu Yahudi, ya, Rothschild, ya, yang punya bank yang pertama kali membuat yang paling besar di seluruh dunia. Yang paling kaya dari riba adalah mereka, ya. Walau kana ghaniyan, kalau Allah itu maha kaya, ma'a'tana riba, tentulah Allah tidak akan biarkan kami melakukan riba. Harusnya Allah sudah azab, musnahkan kami semua, dan Allah tidak biarkan kami melakukan riba, ya. Kata ini Finhas. Maka kata Abu Bakar, ya, wallazi nafsi biyadih, demi jiwa yang demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laulallazi bainana wa bainaka min ahad, kalaulah tidak ada perjanjian damai antara aku dan kamu, ya, la darabtu unukuka ya adullallah, ya, sudah aku penggal lehermu wahai musuh Allah, ya. Fakdzibuna, silahkan kalian dustakan kami, mastata'tum, sekemampuan kalian, in kuntum shodiqin, kalau kalian benar. Di sini, lihat di sini, Abu Bakar tidak langsung membunuh Finhas, ya, karena ada perjanjian damai. Yang perjanjian damai itu yang membatalkan itu di antara penguasa. Jadi bukan rakyat, karena di sini Abu Bakar bukan khalifah, ya, khalifahnya masih Rasulullah SAW, tidak boleh langsung dia batalkan perjanjian damai dengan membunuh ahli kitab. Jadi di sini lihat, di sini sudah kafir Yahudi, melecehkan Allah, sebenarnya sudah halal darahnya, cuman tidak bisa karena lagi ada di dalam perjanjian damai, ya. Jadi kafir muahad, ya, kafir yang berada di bawah perjanjian damai, tidak boleh dibunuh, haram dibunuh. Bisa batal sebenarnya ini, ya, dengan kekafirannya ini, dengan pelecehannya ini harusnya membatalkan perjanjiannya sehingga dia halal diperangi. Cuman itu keputusan penguasa, bukan keputusan rakyat. Kalau rakyat sendiri yang berlangsung bertindak, kacau, nanti dibalas lagi oleh perwakilan mereka. Jadi makanya kata Abu Bakar, menahan diri, kalau bukan karena perjanjian damai, sudah lepas kepalamu dari badanmu, ya. Kemudian Finhas mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, absir ma sona'a bi sohibuk, ya. Lihat apa yang kan sudah berbekas itu tinjunya Abu Bakar ke mukanya dia. Rasulullah tidak langsung mengiyakan, tapi nanya ke Abu Bakar, ma hamalaka ala ma sona'ta, ya, apa yang membuat kamu memukul dia? Kemudian diceritakan Abu Bakar, ini musuh Allah yang berkata amat sangat jelek kepada Allah. Kemudian Finhas berdusta lagi sengaja. Tidak pernah saya mengatakan demikian. Turunlah ayat tadi, ya, turunlah ayat di atas. Jadi ini asbabul nuzul dari ayat di atas, ya, ucapan Finhas yang mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Bukan miskin lagi, fakir. Fakir itu lebih parah, sudah paling bawahnya kemiskinan, ya, sudah tidak punya. Kalau miskin masih bisa makan hari ini, besok yang tidak tahu. Kalau orang fakir, hari ini saya tidak tahu mau makan apa. Jadi makan siang saya tidak tahu, makan pagi tidak tahu, makan malam tidak tahu. Itulah fakir. Kalau miskin masih bisa makan, cuman besok yang tidak tahu. Ya, ini disifatkan orang Yahudi kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sanaktubu ma qalu, maka kami akan catat ucapan mereka ini, ya, akan catat. Jadi di sini kita yang mengimani, sebagai muslim yang mengimani bahwa malaikat mencatat amalan kita, bahwa harusnya kita lebih hati-hati dalam mengucap, karena meskipun ayat ini turun pada Yahudi, kaum muslimin juga dapat peringatan tentang ini. Hati-hati dengan ucapan, ya. Kata Rasulullah SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimah, ada orang laki-laki yang mengucap satu kata, la yara biha ba'san, dia mengira hal itu tidak apa-apa, yahwi biha sab'ina kharifan finnar, tapi kata-kata tersebut menjatuhkan dia ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi jauh di bawah, karena cuma satu kata Rasulullah SAW. Jadi bahaya perkataan yang tidak disadari. Makanya hati-hati selalu berpikir sebelum mengeluarkan perkataan. Siapa takutnya itu kalimat yang dimurkai Allah, yang menyebabkan kita su'ul khotimah, ya, yang menyebabkan kita masuk neraka 70 tahun ke bawah, ya, 70 tahun perjalanan. Kemudian Allah berfirman, wa qatlahumul anbiya'a bighairil haq, ya, bighairil haq. Dan mereka juga sebelum ini membunuh nabi-nabi dengan tanpa alasan yang benar.
kata Syekh Ibnul Utsaimin dinukilkan oleh Syekh Umar Muqbil, Allah lebih dulu memfirmankan sanaktubu maqalu. Ucapan mereka tentang Allah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan kepada rasul-rasul. Jadi lihat, lisan saja, amalan lisan lebih parah dosanya daripada amalan membunuh nabi. Jadi mengolok-olok Allah dosanya lebih besar dari membunuh nabi. Ini bukan satu nabi, anbiya, nabi-nabi yang dibunuh. Ada ratus nabi sebagaimana terdahulu disebutkan Ibnu Katsir, antara asar ke maghrib dibunuh oleh Yahudi, ratusan. Habis bunuh, jangankan menyesal, langsung ke pasar seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ya, saking buruknya kekafiran mereka. Kemudian Allah berfirman, wa naqulu dzuqu azabal hariq. Nanti di hari kiamat kami masukkan mereka ke neraka dan kami olok-olok, dzuqu azabal hariq. Masuklah kalian ke azab yang menyala-nyala. Dzalika bima qaddamat saidikum. Ini karena perbuatan tangan kalian sendiri. Wa annallaha laisa bidzullamin lil abid. Dan Allah tidak menzalimi satupun dari hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah berfirman di ayat 183, alladzina qalu innallaha aida ilaina ala nu'mina li rasulin hatta ya'tina biqurbanin ta'kulun nar. Ya, di sini lagi bantahan kepada orang-orang Yahudi. Kata orang-orang Yahudi ini, kata Allah, qalu innallaha ahida ilaina ala nu'mina li rasulin. Allah telah mewasiatkan kepada kami jangan pernah mempercayai orang yang mengaku sebagai rasul, ya, hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhun nar, sampai dia mendatangkan sedekah, ya, di depan kami, lalu sedekah itu dibakar, turun api dari langit membakar sedekahnya. Ini sudah terjadi sebenarnya, ya, nanti akan disebutkan, ya. Jadi Yahudi, kami tidak mau percaya kepada kerasulanmu ya Muhammad, wahai Rasulullah, tidak akan kami percayai sampai engkau melakukan wasiat yang Allah wasiatkan kepada kami, ya. Sampai engkau melakukan wasiat Allah kepada kami, baru itu kami percaya. Maka di sini Allah bantah, Allah tuntun Rasulullah SAW untuk membantah mereka dengan firman-Nya, ya, kul qad ja'akum rasulum min qabli bil bayyinat. Sungguh sebelum aku, ya, sudah datang, sudah diutus ratusan atau mungkin ribuan rasul dengan membawa mukjizat yang banyak, ya. Wabillazi qultum, dan juga yang persis seperti engkau yang katakan. Sudah banyak rasul yang datang kepada mereka yang membawa hal itu, ya, yang datang memberi kurban, memberi sedekah, langsung turun api dari langit, dibakar, berarti diterima, berarti membenarkan dia seorang nabi, ya. Falima taqtulu, ya, falima qataltumuhum. Kenapa kalian membunuh mereka? Setelah mereka bisa mendatangkan bukti itu, mereka bunuh. Apa bedanya dengan Rasulullah SAW nanti, ya? Pasti mereka bunuh juga. Dan memang sudah beberapa kali terjadi upaya pembunuhan kepada Rasulullah SAW, dijatuhkan batunya dari atas tapi dihalangi oleh malaikat Jibril, dan juga yang bahkan penyebab wafatnya Rasulullah SAW, sakitnya itu awalnya dari diracuni oleh wanita Yahudi, diracuni makanannya. Ada yang sahabat satu yang sudah makan mati di tempat, Rasulullah baru satu gigit, ya. Rasulullah baru satu gigit ini yang menyebabkan beliau sakit parah, ya. Jadi demamnya itu, sakit itu karena racun dari Yahudi. Jadi termasuk mereka yang membunuh Rasulullah SAW, ya. Fa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah SAW, faqad kudziba rusulun min qablik, ya. Mereka juga sudah mendustakan rasul-rasul sebelum engkau. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Sedangkan rasul-rasul sebelummu membawa lebih banyak mukjizat, ya, membawa kitab-kitab lebih banyak yang dibawa kepada mereka, Taurat, Zabur, Injil, 3 kitab. Ini cuma Al-Quran. Ini dulu Yahudi itu sudah kafir dengan kitab Zabur yang pada Nabi Daud, Taurat yang Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, semuanya dikufuri oleh Yahudi. Wal kitabil munir. Semuanya itu adalah kitab-kitab yang sempurna penjelasannya, tapi mereka tetap kafir. Apalagi yang ini, harusnya ini adalah hiburan Allah kepada Rasulullah SAW, tidak perlu bersedih dengan kekafiran mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.